Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali share lagi nih ya untuk aktivitasku sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dipermudah dalam segala urusan dan dilancarkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh aku habis dari pasar ya teman-teman, habis belanja sayur-sayuran dan juga perlaukan untuk stok beberapa hari ke depan. Dan ini sebelum aku mau bongkar-bongkar dan juga nyuci perikanan, perlaukannya, ini aku mau sarapan dulu. Nah, di sini aku ada beli kue, terus itu ada nasi kuning nyeralin dan juga ada bubur sumsum. Nah, ini tuh untuk nasi kuning itu memang mau nyeralin makan nasi kuning, dan kalau aku sendiri aku itu tergiur sama si bubur sumsum ini ya teman-teman. Jadi ini tuh lumayan sih pagi-pagi udah sarapannya es gitu, soalnya benar-benar gerah gitu ya untuk cuacanya. Jadi makanya pas banget deh ini tuh makan bubur sumsum yang dingin-dingin gitu kayak gini. Nah, ya udah di sini tuh langsung aja aku habisin juga untuk bubur sumsumnya supaya ada tenaga untuk lanjut buat beberes belanjaan aku tadi ya teman-teman. Soalnya kalau mau makan nasi kayak takut kekenyangan, nanti malahan males gitu ya teman-teman. Kalau udah kenyang jadi nggak pengen ngapa-ngapain gitu kan. Jadi makanya diganjal pakai bubur sumsum aja dulu dan juga kue-kuean tadi. Kalau aku itu tuh gitu ya teman-teman, kalau misalnya udah makan nasi duluan, itu setelah makan nasi itu rasanya kenyang dan bakalan jadi males mau ngapa-ngapain gitu kan. Makanya aku tuh secepat-cepatnya makan di rumah itu pagi itu ya udah kayak jam 11 atau sekalian siang, karena aku tuh ngerjain dulu semua kerjaan yang mau aku kerjain dulu di pagi hari sampai selesai. Nah, nanti kalau udah selesai baru deh tuh aku lanjut makan atau aku lanjut mandi dulu gitu kan, terus makan. Nah, setelah selesai mandi ataupun makan, ya udah aku tinggal istirahat dan nggak ngapa-ngapain lagi. Tapi beda halnya ya teman-teman, kalau misalnya aku tuh makan dulu dan sempat kekenyangan banget ini perut, aduh, alhasil untuk kerjaan yang tadinya mau aku kerjain itu bakalan ketunda gitu kan. Jadi makanya aku tuh ya di setiap harinya aku tuh ngerjain dulu pekerjaan rumahnya aku, kalau udah beres baru deh aku makan gitu ya teman-teman. Ada yang samaan gak sih buat teman-teman itu sama kayak aku, kalau udah kekenyangan jadi males mau ngapa-ngapain gitu. Parah banget ya teman-teman, gak bagus banget gitu loh kalau udah kayak gitu ya kan. Makanya ya gitu tadi caranya aku kalau mau kerja, ya setidaknya aku misalnya kalau rasa perut lapar gitu ya di pagi hari, aku ganjel-ganjel aja dulu lah gitu sama makanan-makanan yang ringan selain nasi gitu ya, supaya aku tuh nggak males gitu untuk geraknya buat ngerjain kerjaan rumahnya aku. Nah, ini aku tadi udah selesai tuh ya untuk makan bubur sumsum, terus tadi juga udah bukan berberes ya, ini tuh tadi udah nyuci-nyuci perikanan. Ini singkat aja sih untuk nyuci perikanannya supaya cepet. Dan juga seperti biasa untuk sink pencuci piringnya ini jangan lupa disikat dan dibersihkan sebersih-bersih mungkin, karena tadi kan habis nyuci perikanan pasti berbau amis gitu ya teman-teman. Jadi makanya mesti banget harus dibersihin dan dibilas-bilas lagi menggunakan sabun dan juga menggunakan air supaya nggak terlalu ataupun supaya amisnya itu hilang. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Di sini langsung aja akunya itu buat bongkar-bongkar belanjaannya aku dan buat tata-tata ke dalam wadah food prepnya ini. Nah, untuk persayuran sih aku tuh juga nggak beli banyak-banyak ya teman-teman. Pokoknya seadanya yang sering dimasak aja gitu untuk Pak suami. Kalau akunya sama Ralin itu untuk sayurnya di sekarang-sekarang ini ngikut aja sama Pak suami ya. Dan juga kalau Pak suami itu jangan sampai ketinggalan atau kelewatan wortel ya teman-teman sama si timun tadi. Kalau untuk bayam sih ini aku skip belinya karena memang masih ada sisaan gitu ya sedikit di dalam kulkas. Dan juga sekarang-sekarang ini kayaknya Pak suami itu agak rada-rada bosan gitu ya sama sayur bayam gitu kan. Jadi makanya juga agak longgar gitu makan bayam di setiap harinya. Jadi makanya ini aku nggak beli bayam dulu. Dan untuk percabean juga ya teman-teman, ini tuh aku belinya emang sedikit banget karena memang Pak suami selama
menjalani makan diet gitu kan, nggak makan nasi, dan juga Pak suami itu skip gitu ya untuk makan yang pedas-pedas gitu ya teman-teman. Jadi makanya aku tuh sekarang jarang banget juga buat sambal atau masak yang bersambal-sambal. Jadi makanya untuk nyetok percabean itu secukupnya aku aja lah gitu kan. Soalnya sayang juga ya teman-teman kalau kelamaan di kulkas nanti ujung-ujungnya kebuang gitu kalau misalnya kebanyakan belinya. Nah lanjut, ini aku juga ada beli labu. Ini tuh salah satu sayur juga yang biasa Pak suami suka makan, jadi makanya aku sediain juga si labu ini. Dan untuk labu tadi sebanyak itu harganya 5.000 ya teman-teman. Jadi cukup lah, itu tuh bisa 2 kali masak gitu untuk labunya. Ya kalau labu tuh palingan untuk campuran di sayur bening aja gitu. Nah oke lanjut ya teman-teman, ini tuh tadi aku ada beli buah apel 1 biji dan juga buah pir 1 biji. Soalnya pas di saat beli sayur itu aku ada ngeliat tuh apel sama pir, jadi kepingin gitu kan, jadi ya udah aku beli satu-satu aja. Takutnya juga nanti kebanyakan gak habis gitu kan, jadi makanya ya udah aku beli satu-satu aja. Ini tuh untuk buah apel dan pirnya. Padahal juga ya kalaupun belinya agak kebanyakan nggak masalah kan, soalnya disimpan juga di dalam kulkas. Tapi nggak tahu sih ini tuh ya teman-teman, entah kenapa aku tuh cuman langsung comot aja gitu, apel 1, pir 1, ya udah langsung bayar sama sayuran yang aku beli gitu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ntar kalau misalnya Pak suami juga pengen lagi untuk buahnya ini, bisalah nanti beli nyusul lagi gitu. Nah ini untuk pir sama apelnya langsung aku kupas dan langsung aku potong-potong, dan nanti mau taruh di wadah dan disimpan di kulkas gitu. Jadi kalau pas mau dimakan enak, tinggal langsung makan aja kalau udah ready. Nah ini tuh juga akunya dibantu sama Ralin ya teman-teman untuk nyuciin per buah-buahan yang tadi aku potong-potong. Nah oke lanjut, jadi di sini ada kepiting yang aku beli di pasar tadi, itu harganya 50.000, tapi itu nggak nyampe 1 kilo, bisa jadi itu setengah kilo lebih lah ya, kalau nggak salah sih sekilonya 7 atau 80.000. Terus ada ayamnya itu lebih dari 1 kilo lebih 2 on, harganya 50.000. Kalau untuk 1 kilonya 48.000 si ayam. Dan ada ikan layang, itu ikan layangnya aku nggak tahu tadi sekilonya berapa, kayaknya itu nggak nyampe setengah kilo juga untuk layang, itu harganya 20.000. Terus untuk sayuran, timun, cabai keriting, cabai rawit, itu harganya semua ya teman-teman, kan aku lupa persatuannya berapa, itu berbeda tempat. Jadi timun, cabai keriting, cabai rawit itu harganya 16.000. Terus untuk wortel, buncis, labu, buah pir sama buah apel, tomat, bawang merah, bawang putih, jahe sama lengkuas itu di satu tempat yang berbeda dengan pertimunan dan percabean. Itu total belanjanya aku 52.000. Jadi untuk persatuannya aku nggak tahu ya teman-teman berapa gitu, mohon maaf. Kalau untuk si labu kuning itu aku masih ingat harganya 5.000 satu potongan gitu tadi kan. Karena aku tuh juga belanjanya tadi nggak nanya-nanya gitu ya teman-teman, pokoknya ambil total udah gitu aja. Nah kurang lebihnya untuk belanjaan aku di pasar itu tuh habisnya 225.000, plus sama perjajanan yang aku beli tadi, yang aku buat sarapan tadi ya teman-teman, itu sudah termaksud di 225.000. Nah oke lanjut, ini aku langsung aja untuk masukin perbawangannya aku yang baru ke dalam wadahnya. Dan seperti biasa juga untuk sisa bawang itu aku taruh di bagian atas. Terus lanjut lagi, ini aku mau masukin untuk bahan-bahan makanannya ini ke dalam kulkas. Nah kalau untuk jahe sama lengkuas itu emang aku nggak masukin di dalam kulkas ya teman-teman. Jadi aku lebih sukanya itu naruhnya di suhu ruangan aja, yang aku letakin tadi di samping perbawangan. Soalnya kalau untuk jahe, kunyit atau bumbu-bumbu tanah gitu, aku lebih suka di suhu ruangan sih, karena menurut aku lebih awet,
dan kering aja gitu keadaannya. Kalau di kulkas sih awet juga, cuman dia bedanya basah gitu ya teman-teman. Aku kurang suka gitu kalau basah. Kemungkinan sih lebih awetan kalau disimpan di kulkas gitu kan, cuman ya akunya lebih suka taruhnya di suhu ruangan aja karena keadaannya tuh nggak basah gitu. Palingan ya cepet kering aja gitu ya, menciut keriput gitu kan untuk bumbu dapurnya karena ditaruhnya itu di suhu ruang. Makanya juga aku tuh nggak pernah belinya yang banyak-banyak banget ya teman-teman. Kalau untuk bumbu tanahnya paling secukupnya, yang penting ada aja gitu stok untuk di dapur, pas di saat diperluin ya nggak kalang kabut lagi gitu kan, ada gitu. Oke lanjut ya teman-teman. Nah di sini selesai food prep tadi, aku tuh langsung buru-buru mandi karena aku ngecium aroma badan aku tuh bau amis banget ya teman-teman, karena kan tadi habis ngebersihin ikan, ayam, kepiting campur aduk, aromanya jadi satu. Jadi makanya aku langsung mandi aja. Dan ini habis selesai mandi, terus di sini aku langsung mau masak karena memang belum masak untuk perlaukan makan siang aku sama Ralin gitu. Nah untuk makan siang kali ini tuh requestnya Ralin, makanya aku tadi juga ada beli kepiting karena maunya Ralin. Tadi di pasar dia lihat kepiting, katanya mau makan tuan crab gitu ya teman-teman. Karena kan kalau di kartun SpongeBob, tuan crab itu adalah kepiting kan. Jadi alhasil tadi Ralin di pasar ngomong kepiting itu ngomongnya tuan crab. Jadi makanya di sini aku mau masak si kepiting aja. Dan untuk kepitingnya juga aku masaknya ini mau aku masak santan kayak sejenis gulai gitu, tapi ala-ala aku aja lah untuk bumbunya ya, karena yang ada aja gitu. Dan itu tadi aku sempet ngambil sereh gitu 2 batang di tanah sama 2 lembar daun jeruk. Nah untuk bumbunya sendiri ini tuh aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas yang aku geprek, sereh aku geprek, terus ada kemiri, apalagi ya tadi ada cabai keriting sedikit banget. Udah itu aja kayaknya sih ya teman-teman. Udah itu aja yang aku halusin. Terus untuk aromanya yaitu tadi ada daun jeruk, sereh, lengkuas sama daun salam. Dan nanti tinggal aku tambahin sedikit lada sama bubuk ketumbar aja. Tinggal dioseng-oseng aja sampai bumbunya mateng, langsung aku masukin untuk si kepitingnya. Terus mau aku tambahin air dulu, aku biarin sampai kepitingnya mateng dulu, direbus dengan air. Barulah nanti aku masukin santan dan juga per bumbu-bumbu perasanya. Udah gitu aja, pokoknya simple banget ya teman-teman untuk masak si kepiting ini. Tadinya sih aku tuh juga udah udah kasih 2 pilihan gitu sama Ralin. Untuk si kepiting ini tuh mau dimasak apa? Mau dimasak asam manis atau di santan. Nah, ternyata Ralinnya itu pengen di santan yang berkuah-kuah gitu katanya. Jadi alhasil untuk kepitingnya ya udah aku masak sejenis gulai kuning aja kayak gini. Karena menurut aku sih juga ya teman-teman, kalau kepiting itu udah paling pas dimasak santan kayak gini karena rasanya itu bener-bener jadi gurih banget lah pokoknya. Tapi sih balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman, enaknya itu diapain ya kan. Ada juga yang kayak di asam manis atau juga saus padang gitu, enak juga sih. Tapi kalau menurut aku sih ya kepiting itu paling cocok seleranya aku di santan seperti ini tuh. Aduh gurih banget, apalagi kalau dia bertelur gitu. Terus telurnya itu tercampur dengan kuah santannya itu, dan aduh pokoknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata ya teman-teman rasanya itu gimana. Pokoknya benar-benar nikmat lah gitu. Dan ini udah matang untuk kepitingnya, langsung aja di sini aku sama Ralin gercep buat makan siang karena udah ngeces banget gitu ya waktu masaknya, ngecium aromanya yang benar-benar menggiurkan gitu ya teman-teman. Oke deh, sampai di sini dulu untuk videonya, dan buat teman-teman yang udah nemenin aktivitas aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Semoga di video kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai berjumpa lagi di videoku selanjutnya, dan assalamualaikum, bye.